Termasuk masalah yang dimana orang-orang jahiliyah ini gandrung melakukannya adalah du'aul aulia. Mereka senantiasa suka berdoa kepada wali-wali, wassalihin, dan orang-orang yang dianggap soleh. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu, ayol ikhwah, mereka suka meminta-minta, berdoa, beristi'anah, beristighatsah kepada orang-orang soleh atau kepada orang-orang yang dianggap wali yang sudah meninggal. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah maupun orang-orang jahiliyah yang dahulu. Hatta hari ini kita masih menyaksikan bagaimana orang-orang jahiliyah zaman sekarang juga masih melaksanakan praktek yang sedemikian ini. Mereka suka meminta-minta, berdoa, ya, beristi'anah, beristi'adzah, beristighatsah kepada orang-orang soleh yang sudah mati, para wali-wali yang sudah mati, ya, padahal mereka itu tidak bisa memberikan apa-apa. Sayyidina Muhammad beliau mengatakan, innahum yata'abbaduna bi isyaratis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Sesungguhnya mereka itu orang-orang jahiliyah, yata'abbadun, mereka itu beribadah dengan cara mensyirikan, dengan cara berbuat syirik terhadap orang-orang soleh dalam hal berdoa, ya, minta-minta kepada kuburan orang-orang soleh, orang-orang yang dianggap wali, ya. Mereka berdoa di sana, mereka meminta-minta di kuburan-kuburan wali. Ini ya, sampai hari ini masih banyak kita menjumpainya, dan itu adalah praktek peribadatan orang-orang musyrik zaman dahulu maupun zaman ketika Syekh Muhammad masih hidup, ya. Bahkan sekarang juga masih kita mendapatinya. Yuriduna syafa'atuhum indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan-kuburan para wali dan orang-orang yang dianggap soleh itu. Mereka menginginkan, menurut versi mereka, alasan mereka menginginkan untuk bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mereka. Mereka menginginkan syafaat dari mereka, dari para wali, dari orang-orang yang dianggap soleh itu. Bidhannihim annallahu yuhibbu dzalik. Karena mereka meyakini, mereka menyangka bahwa sesungguhnya Allah ini suka dengan perbuatan seperti itu. Ya. Allah suka dengan perbuatan ketika mereka meminta-minta kepada para wali-wali, orang-orang yang dianggap soleh, ya, untuk meminta syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, sesuatu kalau yang dicintai oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fahiyal ibadah, maka itu adalah bagian daripada ibadah. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah bagian daripada ibadah yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka ketika melakukan hal yang demikian itu bersungguh-sungguh. Mereka menganggap bahwa ini adalah bagian perjalanan ritual, bagian daripada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai demikian pahalanya. Loh, kalau dia itu sudah mengejar pahala, mereka meyakini bahwa itu adalah bagian daripada ibadah. Bahkan mereka meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna salihina yuhibbunahu. Dan mereka juga meyakini bahwa orang-orang soleh yang ada di kuburan-kuburan itu senang kalau mereka datang ke situ, minta-minta kepada kuburan-kuburan wali itu, menyampaikan hajatnya, subhanallah, ya. Maka kejahilian yang mana yang lebih dahsyat daripada jahiliyahnya orang-orang yang demikian. Mereka meminta-minta kepada kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan yang dianggap orang-orang soleh, ya, yang demikian ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Yunus ayat 18,
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka itu, orang-orang jahiliyah itu, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu malah yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu sama sekali tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Mereka menyembah, mereka beribadah dengan cara apa? Memohon, meminta, beristi'anah, meminta pertolongan, beristi'adah, meminta perlindungan, ya, kepada kuburan-kuburan itu, yang dimana mana yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka itu tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, ya. Jangankan kepada orang yang hidup yang meminta kepada mereka, untuk dirinya sendiri saja mereka tidak bisa. Karena menurut keyakinan mereka bahwa mereka itu orang-orang yang dianggap para wali-wali Allah dan orang-orang soleh itu tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, mereka itu hidup, bahkan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mempunyai keyakinan sedemikian itu, ya. Dan ini mereka ucapkan sendiri. Mereka ucapkan seperti itu. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan, ya, ketika ditanya mungkin, kenapa engkau meminta-minta, memohon kepada kuburan-kuburan wali itu? Mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah para wali-wali dan orang-orang soleh itu adalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka itu menjadikan wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menjadikan pelindung-pelindung, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para orang-orang yang dianggap wali kuburan-kuburannya atau orang-orang yang soleh dari kuburan-kuburannya itu. Ma na'buduhum, ketika mereka ditanya, kenapa si fulan kamu kok beribadah menyembah kepada kuburan ini, wali ini dan orang soleh ini? Mereka menyatakan, mereka mengingkari terhadap tuduhan itu. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, ma na'buduhum, kami ini tidak menyembah kepada mereka. Sama persis dengan jawaban orang-orang yang pada hari ini, pada hakikatnya mereka itu menyembah kepada kuburan-kuburan. Ya, kita tidak menuduh bahwa semua orang yang datang kepada kuburan wali itu sama, tidak, ya. Tapi berkaitan dengan ini fakta juga, ada juga, dan real di lapangan bahwa ada sebagian di antara mereka itu yang mereka meminta-minta kepada kuburan itu untuk ditunaikan hajatnya, meminta-minta untuk mendapatkan syafaat kepada dari si ahli kubur itu pada kuburan atau mayat itu, ya. Mereka mengatakan apa? Mana butuh, kami ini tidak menyembah kepada mereka, karena mereka masih mengenal tentang Islam, kan. Ini mereka kalau dituduh menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada kuburan, mana butuh, mereka mengingkari, kami ini tidak menyembah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami datang ke kuburan itu berdoa di samping kuburan itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka meyakini bahwa dengan mereka berdoa, berzikir di samping kuburan itu akan bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Bukankah demikian keadaan sebagian orang-orang mereka itu?
menganggap bahwa kalau dia berdoa di samping kuburannya para wali-wali itu lebih nyaman, lebih mantap begitu, ya, daripada mereka berdoa di masjid. Lebih mantap kalau dia berdoa di samping kuburan para wali itu, sampai dia menangis, sampai dia macam-macam, ya. Dia menganggap itu adalah bentuk takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kami ini bertawasul kepada para wali-wali itu, kepada orang-orang soleh itu, karena kami menganggap bahwa diri kami ini orang yang kotor, sehingga kami perlu perantara untuk menyampaikan doa kami, supaya doa kami ini diantarkan oleh ahlul mayyit, ahlul kubur, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Jadi dia minta apa, dia panjatkan kepada si wali itu, dengan harapan wali itu akan mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian keyakinan mereka itu. Sama dengan orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Tubal dan yang lainnya itu, mereka dituduh atau ditanya, kenapa kamu menyembah mereka? Bukankah mereka itu hanya patung-patung? Bukankah mereka itu sebagiannya adalah pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan berupa kuburan-kuburan orang-orang dianggap soleh? Mereka mengatakan, mana butuh, kami ini tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini hanya ingin mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kami berdoa di samping mereka. Sayyidina Muhammad beliau mengatakan, wahadi a'dhamu mas'alatin, dan ini adalah merupakan masalah yang paling agung, masalah yang paling besar, dan ini adalah merupakan ciri khas dari akidah atau pola peribadatannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu, hatta zaman sekarang, yang dimana khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka adalah untuk menyelisihi praktek-praktek kejahiliaan yang demikian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata bil ikhlas. Rasulullah datang di tengah-tengah mereka dengan membawa ajaran tauhid, ajaran yang murni, ya. Memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah. Bukankah Allah menuntunkan ud'uni astajib lakum? Kalau kamu berdoa, doa langsung kepada saya, ya. Maka aku akan ijabahi. Wa akhbara annahu dinullah, dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sesungguhnya hal yang demikian adalah bagian daripada dinullah, ya. Tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsala bi jami'ar rusul, yang dimana para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan semuanya itu membawa risalah, mengajarkan risalah yang demikian itu. Wa annahu la yuqbalu minal a'mal illal khalis, dan sesungguhnya sekali-kali amalan seorang hamba ini tidak akan diterima oleh Allah illal khalis, kecuali murni, ya. Amalan tanpa ada sisipan kesyirikan, amalan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illal khalis, kecuali amalan itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alal jannah, dan Rasulullah SAW juga mengkabarkan sesungguhnya barang siapa yang dia melakukan yang demikian ini dan dia menganggap hal ini adalah yang baik, bagus, yang dicintai oleh Allah, dan para wali, para orang-orang soleh itu juga mencintainya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, faqad harramallahu 'alal jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkannya, ya, untuk masuk ke dalam jannah, ya. Karena itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Dan sungguhnya barang siapa yang dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam jannah. Wal iyadu billah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka.